Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Anwar. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Sebelum saya mulai tugas ini, saya akan memperkenalkan untuk fasil saya, yaitu Bapak Suwardi. Kemudian PP atau pengajar praktek saya, yaitu Bapak Ahmad Raden Muklis. Untuk kali ini pembuatan tugas supervisi akademik, saya meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nani. Beliau selaku wali kelas 5. Jadi untuk supervisi akademik nanti yang saya lakukan di kelas 5A dengan materi atau dengan pelajaran matematika. Adapun materi yang akan dilaksanakan besok yaitu berkaitan dengan lingkaran, tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Untuk itu kali ini saya akan membuat pra supervisi akademik. Sebelum saya melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, saya akan melakukan pra observasi dulu, yaitu tentang berbincang-bincang masalah apa yang akan dilakukan besok, persiapan-persiapan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nani selaku wali kelas di kelas 5. Ya. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Pak Ali. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah membantu dalam menyelesaikan salah satu tugas guru penggerak saya, yaitu berkaitan dengan supervisi akademik. Apakah Ibu berkenan jika saya meminta bantuan sebentar untuk menyelesaikan tugas pra observasi ini? Ya, insya Allah Pak Ali, saya bersedia membantu Pak Ali semaksimal mungkin saya bisa, Pak Ali. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dan terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk membantu tugas saya. Untuk yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu selaku mengetahui kalau saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan hal baik apa Bu yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Terus terang Pak Ali, untuk perasaan saya sangat bahagia, senang, karena dengan adanya supervisi ini saya dapat merefleksikan diri saya. Kemudian saya berharap kegiatan seperti ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya, sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan lebih baik lagi. Gitu Pak Ali. Jadi sangat luar biasa ya Bu ya, untuk kegiatan supervisi sebenarnya itu bisa membantu guru atau pembelajaran biar lebih baik lagi. Betul. Kemudian untuk kegiatan supervisi yang akan saya lakukan besok itu Bu, kira-kira pelajaran atau materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu besok? Materinya yaitu tentang pembelajaran matematika. Kebetulan di materi lingkaran, sub materinya itu adalah luas dan keliling lingkaran. Gitu Pak Ali. Nah, berarti untuk supervisi besok itu pelajaran matematika ya Bu? Iya. Kemudian untuk pelajaran yang akan dituju tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Betul. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira tujuan pembelajarannya besok itu apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama yaitu murid dapat mengukur diameter lingkaran pada benda-benda konkret yang ada di sekitarnya dengan percaya diri. Yang kedua, murid dapat menghitung keliling dan luas lingkaran pada benda-benda konkret yang ada di sekitarnya dengan benar. Begitu Pak Ali. Berarti tujuan pembelajaran itu murid bisa mengetahui diameter lingkaran dan juga bisa menghitung luas, kemudian keliling lingkaran, benda-benda yang konkret yang ada di sekitarnya. Berarti langsung praktek langsung, oh lingkaran seperti ini, kemudian diukur bersama-sama. Oh ya, bagus sekali itu Bu. Kemudian untuk kompetensi Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan kepada murid itu kompetensi apa Bu? Iya, untuk kompetensi Pak,
untuk kompetensi yang akan saya kembangkan besok itu terdapat 2 kompetensi pada murid, yaitu yang pertama tadi dengan rasa percaya diri, dia bisa menghitung, mengukur diameter lingkaran. Yang kedua dengan kolaborasi. Nanti itu rencana saya akan kelompokkan jadi beberapa kelompok untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya begitu. Dan saya ingin meningkatkan kompetensi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi begitu. Berarti untuk kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang pertama untuk murid Ibu ya, yaitu tentang biar murid itu memiliki rasa percaya diri dalam mengukur diameter lingkaran. Kemudian yang kedua, murid bisa berkolaborasi dengan teman lainnya ya Bu, dalam menghitung luas lingkaran itu seperti apa, kemudian keliling lingkaran itu seperti apa, biar mereka berkolaborasi dan aktif ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya, selain kompetensi kepada murid, Ibu juga mengembangkan kompetensi pada Ibu sendiri berkaitan dengan pemenuhan pembelajaran kepada murid. Bagaimana sih cara mengemas pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk mencapai target tujuan dan kompetensi yang akan Ibu capai besok, kira-kira apa tantangan atau hambatan yang Ibu bayangkan besok itu seperti ini, ada hambatan seperti ini, kira-kira itu apa saja? Oh iya, kebetulan di kelas kami itu ada anak ABK, jadi saya juga tidak boleh membedakan mana anak ABK dan yang enggak. Makanya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari awal ada diagnosis awal, asesmen itu asesmen saya yang awal. Setelah itu nanti pembelajaran matematika di kelas saya akan membuat kelompok-kelompok sesuai dengan bagaimana cara belajar, gaya belajar siswa, bagaimana cara mereka inginkan, intinya berpihak pada murid, apa yang keinginan murid. Terus bahwa pembelajaran matematika ini juga dipandang murid merupakan pembelajaran yang susah, yang sulit, sehingga saya harus membuat pembelajaran itu beragam dan mampu mengakomodir semua kebutuhan murid, dan mengemas pembelajaran itu bahwa pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dengan cara membuat sedemikian mengemasnya untuk pembelajaran matematika biar menarik, kreatif untuk anak didik saya, begitu Pak. Wah, luar biasa Bu. Berarti sebelum pembelajaran dilakukan, Ibu melakukan tes diagnosis. Ya, diagnosis awal dulu. Awal untuk mengetahui kebutuhan belajar Ya, mereka ya. Betul. Kemudian Ibu mengelompokkan sesudah tes diagnosis, Ibu mengelompokkan beberapa kelompok untuk memulai pembelajaran matematika itu ya. Betul. Jadi semua kebutuhan yang mereka inginkan, yang kebutuhan murid-murid biar tercapai, Ibu mengelompokkan. Kan tadi Ibu bilang ada salah satu yang ABK. Jadi Ibu tidak membedakan, kemudian mereka bisa belajar dengan asik dan menyenangkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan Ibu juga akan berusaha mengemas semaksimal mungkin, semenarik mungkin, supaya anak itu merasa senang ya, senang terhadap pembelajaran matematika. Memang sih Bu, dari dulu itu pembelajaran dipandang matematika itu dipandang wah sulit, wah susah. Jadi kalau salah satu momok itu. Jadi kalau guru itu tidak bisa mengemas sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, murid-murid pasti akan merasa jenuh, merasa ya tidak semangat lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian Ibu, apa yang sudah Ibu siapkan kira-kira untuk proses pembelajaran besok supaya pembelajaran itu menarik, menyenangkan, anak itu tidak merasa bosan ini? Untuk proses pembelajaran besok itu saya sudah
menyiapkan RPP berdiferensiasi, kemudian media atau bahan ajar yang bervariasi, ada lembar LKPD dan ada lembar evaluasi. Saya juga menyiapkan PPT. Nah, PPT itu nanti ada juga lagu tentang lingkaran. Jadi saya tidak hanya menerangkan, tapi saya juga membuat sisipan ada lagu untuk materi tentang lingkaran. Gitu. Berarti bagus itu Bu. Berarti itu bisa mengakomodir bagi anak-anak yang malas membaca buku, kemudian ditayangkan lagu dan video, berarti mereka bisa mudah ingat ya Bu ya. Nah itu luar biasa Bu. Kalau selama ini kan biasanya pembelajaran dikasih buku, kemudian dibuka, kita kan tidak tahu kalau anak itu punya kebutuhan khusus. Wah, saya tidak suka membaca, saya tidak suka melihat, sukanya dengan lagu-lagu. Kemudian memiliki inisiatif itu untuk membuat lagu supaya anak yang tadi tidak suka dengan istilah membaca atau buka buku, dengan melihat video dan mendengarkan lagu-lagu itu anak bisa paham. Itu sangat luar biasa Bu. Untuk selanjutnya Bu, indikator ketercapaian pembelajaran itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian dalam pembelajaran itu apabila strategi dan media pembelajaran yang saya terapkan itu sudah mampu sesuai dengan RPP yang saya buat dan sesuai dengan tujuan awal, sehingga di akhirnya itu anak-anak itu bisa apa yang dia pelajari hari itu bisa diterapkan gitu, tanpa mereka harus melihat dan membuka buku-buku yang lain. Dia langsung selalu mengingat gitu Pak. Ya, berarti bagus sekali Bu. Berarti untuk indikator ketercapaian yang Ibu inginkan untuk pembelajaran berdiferensiasi antara tujuan awal yang ada di RPP yang sudah Ibu buat itu sudah terlaksana dengan bagus. Kemudian untuk materi pun bisa anak-anak atau murid implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya murid-murid itu bisa hafal, benar-benar hafal, sehingga dalam menghitung luas dan keliling itu sudah tidak membuka buku lagi, mereka sudah ada di ingatan mereka. Ya, betul. Itu ya ya. Nah, gitu Pak Ali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas kesempatan ini, atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk supervisi akademik besok. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Amin. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Membawa seperti ini. Adakah yang bertanya? Apa ini? Lingkaran besar. Oh ya, boleh. Besar juga tidak apa-apa. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu lingkaran, luas dan keliling. Silakan. Yang sudah ketemu langsung ditunjukkan ke Bunda nih. Langsung di gambarnya sini langsung ditulis. Ini jari-jarinya berapa, diameternya berapa, luas berapa, keliling berapa, maju. Ya. Berarti pakainya 3,14. Berarti 3,14 kali. Boleh dulu Kak sama dengan
dibaca. Nah, ini lingkaran dengan jari-jari. Bisa belajar yang pertama. Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, senangkah kalian pelajaran hari ini? Di zona manakah kamu hari ini? Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ali Anwar, salah satu CGP dari Kota Semarang, Angkatan 7. Untuk kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang saya lakukan di kelas 5 dengan wali kelas Bu Nani. Adapun materi yang saya observasi kemarin yaitu matematika tentang lingkaran, dan di sini ada Pak Raden selaku pengajar praktek saya dari Kota Semarang. Beliau mengajar di SMK 3 Negeri Semarang. Ini, Pak. Untuk kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Pasca ini yang bertujuan untuk membantu Bu Nani untuk melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, kemudian serta rencana aksi temuan diri terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, Bu ya. Iya, Pak. Ya. Bisa dimulai? Ya. Baik, Ibu, saya akan memulai. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan supervisi pembelajaran kemarin? Terima kasih Pak Ali. Perasaan saya Pak Ali saat itu sangat senang sekali, lega sudah bisa menerapkan pembelajaran di kelas. Saya membuat RPP menggunakan media ajar dan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Nah, gitu Pak Ali. Nah, luar biasa sekali, berarti kemarin Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan RPP Ibu ya. Ada sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dari mulai konten, proses, kemudian produknya sudah terlaksana dengan bagus ya Bu ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Bagaimana Ibu? Alhamdulillah kemarin itu untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah terpenuhi semua Pak. Ditandai dengan terlibatnya anak yang dulunya tidak mempunyai rasa percaya diri, pada saat itu setelah kita mengadakan supervisi dia sudah percaya diri
dan kolaborasi serta keaktifan murid yang melibatkan sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa yang belum maksimal. Target saya sebenarnya 100%, tapi kita hanya kemarin kira-kira 90%-an. Berarti sudah bagus, 90% itu sudah bagus. Ya. Kemarin saya juga melihat waktu observasi supervisi itu, saya melihat murid-murid sudah mulai aktif, sudah mulai percaya diri dalam pengukuran, kemudian anak-anak juga sudah mau berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, sikap percaya diri ini kemudian anak-anak terapkan pada saat pembelajaran ibu. Kemudian anak-anak juga mulai ada tanggung jawab pada dirinya tentang tugas-tugas yang harus ibu kerjakan. Nah, berarti untuk tujuan pembelajaran sudah bagus, sudah mencapai 90% ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah baik dalam proses pembelajaran kemarin, atau ada hal apa yang harus Ibu tingkatkan Bu? Harus ada peningkatan dari itu ya Pak. Saya rasa menurut saya kemarin itu penggunaan media pembelajaran dengan benda-benda konkret itu memang harus diterapkan kepada siswa, karena dengan meningkatkannya ada bukti nyata benda yang dia bawa itu akan memudahkan dan membuat keaktifan murid. Tetapi yang produk yang kemarin itu kita buat hasilnya belum mencerminkan bahwa anak itu memang benar, karena ada anak-anak yang tidak membawa, ada 2 anak kalau nggak salah kemarin itu yang membawanya bukan bangun datar, tetapi dia membawa tutup botol. Nah, tutup botol itu kan ada volumenya ya Pak, itu kan bukan bangun datar. Kalau bangun datar kan sebenarnya harus datar gini, tapi kemarin kan ada yang membawa tutup botol sama tutup gelas. Nah, itu ada 2 anak itu, berarti kan saya pengennya memang dia membawa barang-barang yang konkret, nyata, tetapi yang dimaksud dia berarti belum paham bangun datar. Ada 2 anak kemarin yang. 2 anak itu ya. Apakah anak itu ABK atau bagaimana? Yang satu ABK. Yang satu enggak termasuk asisten untuk ABK. Yang satu anak ABK memang, karena dia ABK-nya itu disleksia, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Terus tapi saya sudah berusaha untuk mengajari dia untuk membaca dan menulis. Terus yang satu itu belum ada asesmen untuk ke ADN, tapi dia yang kemarin membawa tutup botol. Yang satu kan tutup gelas. Tutup gelas itu kan bentuknya seperti ini, tapi dia kan bukan bangun datar, ada volumenya yang cekungannya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ya saya hanya menyampaikan hasil observasi yang kemarin Bu pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemarin saya mengamati dari mulai awal sampai terakhir sampai evaluasi itu pembelajaran sudah luar biasa Bu. Ya, itu sudah benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari konten itu sudah menyiapkan beberapa media untuk kebutuhan pembelajaran anak yang berbeda. Ibu juga sudah melakukan diferensiasi proses, ibu sudah melakukan penanganan terhadap murid-murid yang memiliki kebutuhan khusus ya. Karena di kelas 5 itu ada salah satu murid yang ABK yang perlu penanganan khusus. Nah, di situ ibu sudah bisa memberikan pelayanan yang khusus kepada murid tersebut. Artinya ibu sudah menerapkan diferensiasi proses, melakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian ibu juga sudah melakukan yang terakhir, yaitu tentang diferensiasi produk. Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk membuat sesuatu produk yang dihasilkan
berdasarkan pembelajaran yang sudah berlalu itu sudah luar biasa. Kemudian Bu, untuk peningkatan kualitas pembelajaran terkait kompetensi pengembangan diri tentang keberpihakan pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Tindak lanjut apa yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan untuk supaya yang 90% itu menjadi 100%? Kira-kira apa yang Ibu perlukan? Iya, terima kasih Pak Ali. Untuk tindak lanjut yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Jangan-jangan saya yang kurang mengajar. Nanti terutama pada guru-guru yang sudah sering menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak boleh egois. Jangan hanya menyalahkan muridnya, jangan-jangan gurunya juga tidak asik. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya saya akan melakukan atau mengakses PMM, karena PMM saya kembali semua. Revisi semua aja. Karena di sana banyak pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya banyak harus belajar lagi. Luar biasa, Ibu ingin melakukan rencana pembelajaran atau rencana tindak lanjut untuk penanganan masalah kompetensi yang Ibu miliki ya, agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan, dapat mencapai yang seharusnya 100% itu biar bisa tercapai ya. Nah, terkait rencana Ibu yang pertama ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, teman yang sudah benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga ingin mengakses di platform Merdeka Mengajar terkait dengan bagaimana sih proses pembelajaran berdiferensiasi yang bagus itu. Nah, rencana Ibu untuk melakukan rencana yang akan Ibu lakukan itu kira-kira kapan itu? Secepatnya Pak Ali. Jadi terima kasih sudah supervisi seperti ini, sangat membantu sekali Pak Ali. Saya akan secepatnya, karena ini adalah sangat penting ya Pak untuk dilakukan ke depannya. Kualitas pembelajaran itu akan lebih baik Pak. Untuk jangka waktunya kira-kira untuk berapa lama untuk menguasai model pembelajaran diferensiasi ini? Kira-kira ya berarti 2 atau 3 bulanan. Berarti nanti tahun ajaran baru harus sudah selesai ya, dengan produk yang baru yang lebih maksimal lagi, begitu Pak Ali. Bagus, ya, terima kasih Bu. Semoga kegiatan supervisi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk murid-murid ya Bu ya, untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Kemudian kita dapat memberikan hak-hak murid yang memang benar-benar murid butuhkan di saat itu. Oke, terima kasih ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nani, kepada Pak Raden selaku pengajar praktek kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.